Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama aku Piwa dengan NIM 101250003. Perkenalkan, saya Syahia Warda dengan NIM 101250004. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 2 mengenai kondisi ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung ke pembahasan materi. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu batas-batas dan lingkungan ekonomi. Lingkungan eksternal atau disebut juga lingkungan organisasi terdiri dari segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Batas organisasi adalah batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternal. Materi yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kumpulan faktor makroekonomi atau pertumbuhan inflasi suku bunga, regulasi pemerintah dan tren global yang mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan bisnis. Memahami lingkungan ini sangat penting agar perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat, mengelola resiko, dan memanfaatkan peluang untuk beradaptasi dengan perubahan. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Ada 8 faktor yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Inflasi, 3. Suku bunga, 4. Nilai tukar mata uang, 5. Stabilitas makroekonomi, 6. Tren perdagangan internasional, 7. Stabilitas keuangan global, dan 8. Interkoneksi ekonomi antar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu mengenai lingkungan teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menciptakan pengalaman yang lebih personal dan disesuaikan. Berikut ada beberapa teknologi yang mempengaruhi organisasi bisnis. Yang pertama yaitu teknologi produk dan jasa. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada teknologi proses bisnis. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan kinerja internal perusahaan. Dan yang ketiga ada penerapan ERP. Ini meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap perusahaan. Materi yang keempat yaitu mengenai lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum dan politik mempengaruhi bisnis dan perusahaan harus memahami regulasi yang berlaku. Perusahaan harus memantau perubahan politik dan hukum yang mungkin terjadi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hukum politik yang dinamis. Lalu materi yang kelima yaitu mengenai lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan. Perusahaan harus memahami nilai-nilai budaya di wilayah operasionalnya, menghormati keberagaman, dan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan lokal. Oke, baik. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Transparansi, ketaatan regulasi, dan tanggung jawab sosial lingkungan juga penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis dengan berbagai faktor seperti ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan bisnis yang mempengaruhi kinerjanya. Untuk menghadapi tantangan dan peluang, perusahaan harus berfokus pada kompetensi inti yang dimiliki, seperti keterampilan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk bersaing dan menciptakan nilai bagi pemiliknya.
Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bisnisnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan atau pemaparan materi yang kurang jelas. Kami ucapkan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.